Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, kita menemukan orang-orang yang hebat tetapi ditolak oleh Tuhan. Mereka telah melakukan hal-hal yang spektakuler atau luar biasa. Dikatakan bahwa mereka telah bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Tetapi pada akhirnya ketika bertemu dengan Tuhan tidak menyambut mereka, tapi justru mengusir mereka. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku tidak pernah kenal kamu, enyah dari hadapanku." Tentu hal ini membuat kita jadi bertanya-tanya, mengapa orang sehebat ini diusir oleh Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya mereka disambut dengan sukacita oleh Tuhan Yesus? Lalu mengapa mereka diusir oleh Tuhan Yesus? Maka alasan yang diberikan adalah, yakni bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Mengapa mereka tidak dikenal oleh Tuhan Yesus? Itu ditulis di dalam ayat 21 bahwa mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Saudaraku, menarik bahwa kata mengenal ini dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, disebut dengan satu kata, yaitu ginosko. Apa artinya ginosko? Ginosko itu artinya menikmati. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah kenal kamu." Itu sama artinya bahwa aku tidak pernah menikmati hidupmu. Mengapa Tuhan Yesus tidak dapat menikmati hidup mereka? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Apa artinya kita melakukan kehendak Bapa di surga? Melakukan kehendak Bapa di surga itu artinya, saudara, itu firman yang ada di Alkitab. Itu adalah isi hati Tuhan. Dan saudara, ketika kita mentaati firman Tuhan, ketika kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan cinta kasih kita kepada Bapa di sorga, maka sesungguhnya kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lebih tertarik terhadap ketaatan kita kepada Bapa. Tuhan lebih tertarik kepada kesediaan kita untuk melakukan kehendak Bapa daripada mujizat yang kita lakukan. Mujizat kelihatannya begitu spektakuler, tetapi jikalau tidak dibarengi dengan ketaatan dan ketundukan kepada Bapa di sorga, maka sesungguhnya itu adalah satu kejahatan di hadapan Tuhan. Nah saudara, maka orang yang melakukan kehendak Bapa adalah mereka yang mengenakan kodrat ilahi, sama artinya dengan mengenakan kesucian Allah yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar taat kepada Bapa di surga supaya kita dikenal oleh Tuhan. Artinya hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Amin.